Kita hidup di dunia ini, dari kita lahir sampai kita menanti mati, diberi satu bekal persifatan oleh Allah, yang mana persifatan itu akan cenderung kepada hal yang positif ataupun yang negatif. Ibarat seperti energi listrik, yaitu positif dan negatif. Energi yang positif disebut dengan molkan, energi yang negatif disebut dengan korin. Molkan ini akan selalu mengajak diri kita, pribadi kita, untuk selalu bertauhid, sadar dengan Allah, dan mengarahkan tingkah laku kita kepada hal-hal yang baik. Sebaliknya, korin ini akan selalu mengajak kita terlena. Innan nafsa la'amaratum bisu, itu salah satu contohnya. Dan akan mengarahkan kita kepada perbuatan-perbuatan yang buruk. Ini adalah satu persifatan yang merupakan satu potensi baik dan buruk pribadi kita. Ini bukan setan, bukan jin, bukan malaikat, tapi ini adalah persifatan dasar kita selaku manusia. Molkan dan korin ini akan selalu mengikuti kita kemanapun kita pergi, tidur, bangun lagi, dan sampai tidur lagi. Dan ini akan menghiasi diri kita dalam menghadapi situasi dan kondisi apapun. Dan ini akan mewarnai kepada 7 lapis diri kita. Penjelasannya begini, contohnya, hubungannya dengan raga. Raga ini akan menghadapi satu kebahagiaan dan penderitaan raga. Sebagai contoh, penderitaan raga adalah sakit. Kebetulan saya dari pagi tadi sampai sekarang sakit gigi yang luar biasa. Sakit gigi itu mungkin kalau kita lihat sepele ya, tapi luar biasa rasanya. Dalam penderitaan tubuh ini, kalau saya tetap melihat bahwa itu sakit gigi itu sunnatullah, bahwa itu afnalullah, titah Allah, dan saya akan sadar Allah terus cipta rasa saya, jiwa saya dekat dengan Allah, dan kemudian saya selalu puja-puji atas segala sunatullah ini, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, atau minimal saya tidak lepas dengan kesadaran Allah. Maka ketika saya sakit gigi itu, saya dibimbing oleh molkan saya. Sebaliknya, ketika sakit gigi karena luar biasa sakitnya, akhirnya saya menggerutu, mengeluh, meratap, bahkan misuh-misuh, berkata-kata kotor, dan saya lupa dengan Allah karena saking sakitnya gigi saya. Disitulah saya lepas dengan tauhid, dan saya saat itu dibimbing oleh korin saya. Sebaliknya, ketika tubuh saya sedang menemukan kebahagiaan, sehat walafiat, seger, waras, ketika saya menggunakan kesehatan tubuh saya ini untuk hal-hal yang baik dan saya sadar Allah, disitulah saya dibimbing oleh molkan. Dan ketika saya sehat ini, saya lupa dengan Allah bahwa kesehatan ini sunatullah, harus kita syukuri. Dan saya terperosok oleh perbuatan-perbuatan yang buruk. Disitulah saya ikut ajarannya korin yang ada dalam diri saya. Ini hubungannya dengan raga, hubungannya dengan nafsu. Nafsu pun mengalami satu kebahagiaan dan penderitaan. Ketika nafsu lawamah contohnya, lawamah, dalam hubungannya dengan lawamah ini kita kadang
berkecukupan, berkekurangan. Kadang saya kaya, kadang saya miskin. Kita semuanya selalu berpijak di dua sisi. Ketika kebetulan saya dalam penderitaan lawamah, kemiskinan, kekurangan, banyak hutang, sulit diselesaikan. Di situ setiap hari saya hanya menyadari, merasakan keadaan yang berat tersebut. Nyesek hati kita, napas kita. Tiap hari yang kita sadari adalah penderitaan-penderitaan ekonomi kita. Hingga kita lupa dengan Allah. Disitulah kita sedang dibimbing oleh Qarin. Dan walaupun kita miskin, serba kekurangan, penuh himpitan, banyak hutang, tapi kita tetap sadar Allah bahwa itu pun sunnatullah. Saya sadar ini adalah titah Allah dan saya selalu menjaga dekatan jiwa saya kepada Allah. Disitulah dalam kemiskinan itu saya dibimbing oleh mulkan. Dalam hubungannya dengan amarah, contohnya kita dibenci, difitnah, dihina, disepelekan. Ketika saya marah dengan hal itu, saya nggak terima, dendam, benci, sehingga saya lupa dengan Allah. Dan setiap hari yang kita rasakan adalah dendam, benci, dan tidak terima. Terus kita setiap hari tidak bisa tidur karena orang benci, orang dendam itu seperti jatuh cinta. Terbawa ke tidur, bangun tidur, ingat lagi, kita sakit hati, benar-benar sakit. Dan lupa dengan Allah, terlena dengan keadaan sakitnya hati itu, disitulah kita dibimbing oleh Qarin. Akan tetapi kalau ketika dalam kehinaan, dibenci, istilahnya dijelek-jelekan, ya, direndahkan sama orang, kita tahu bahwa itu pun sunatullah. Kita tetap Allah, sadar Allah. Dan kita tidak terpengaruh oleh hal-hal tersebut, kita tetap menjaga ketenangan jiwa kita. Disitulah kita dibimbing yang namanya Qarin. Ini berhubungan juga dengan nafsu supiyah ketika kita menemukan nikmatnya hidup dan kepahitan hidup. Ketika kita menemukan kenikmatan dan kepahitan hidup, kita justru terlena, istilahnya terbawa oleh arus kenikmatan dan kepahitan. Kita lupa dengan Allah. Disitulah kita dibimbing oleh namanya Qarin. Manis dan pahit itu sama-sama melenakan. Kalau kita dibimbing oleh Qarin, kita akan terlena dan lupa dengan Tuhan. Yang kita sadari tiap hari adalah kepahitan dan kenikmatan hidup tersebut. Dan ketika mau pahit, mau manis, kita tetap sadar Allah, jiwa kita selalu dijaga kedekatannya, cipta rasa kita selalu dijaga kesadarannya, nafas kita selalu bernafas tauhid. Disitulah kita dibimbing yang namanya mulkan. Hubungannya dengan nafsu ini, orang yang dibimbing oleh mulkan, maka dia akan selalu mutmainah, tenang. Orang yang dibimbing oleh Qarin, nafsu mutmainahnya roboh, jauh dari ketenangan nafsu, dan jauh dengan ketenangan jiwa. Hubungannya dengan akal, sering kita diberi kepandaian, kehebatan, kemuliaan karena kita pintar, cerdas, banyak ilmu. Dan setiap hari kita hanya menghitung-hitung keilmuan kita, kepandaian kita, kesadaran, kecerdasan kita, kita merasa luar biasa hebat di mata masyarakat, di mata orang lain, di mata dunia, dan kita terlena dengan itu dan lupa dengan Allah. Disitulah Qarin menghibapi diri kita. Dan ketika kita diberi kepandaian, kecerdasan, kehebatan, banyak ilmu, dan kita sadar Allah bahwa itu semua tidak akan terjadi karena itu semua tidak akan terjadi kalau bukan atas izin Allah. Dan kita tahu bahwa kepandaian, kecerdasan, dan kehebatan, keilmuan kita itu adalah amanah Allah, dan kita gunakan untuk memberi pencerahan pada diri kita, keluarga, dan masyarakat. Disitulah kita dibimbing oleh mulkan.
Hidup menemukan gelap dan terang. Ketika kita menemukan gelapnya hidup, kita terlena dengan kegelapan, atau terangnya hidup, kita terlena dengan terangnya hidup, kita lupa dengan Allah, disitulah Qarin. Dan ketika kita tetap memegang tauhid, disitulah mulkan ditegakkan. Dari apa yang saya terangkan itu, maka perlulah kita muhasabah, mawas diri. Kita berdiri di dua sisi, bahagia, menderita, sukacita, duka lara. Hati-hatilah dengan penderitaanmu, hati-hatilah dengan duka laramu. Orang yang sedang menderita, ada satu potensi keterlenaan. Setiap hari yang dirasakan adalah beban hidup, sulitnya hidup, himpitan hidup, tekanan hidup. Pikirannya selalu berkecamuk dengan stresor, tekanan, pusing, penat, hatinya penuh dengan kesedihan, keresahan, kegalauan. Dan lupa dengan Allah. Disitulah kesedihan, penderitaan kita dibimbing oleh Qarin. Sudah hidup menderita, lepas dengan Allah, tambah menderita. Ketika kita sedang bahagia, hati-hati dengan kebahagiaan kita. Jangan sampai dengan kebahagiaan kita itu kita tiap hari memplanning mau apa untuk menikmati kebahagiaan ini. Kita begitu enjoy menikmati kebahagiaan. Kalau perlu kita memamerkan kebahagiaan kita, posting sana, posting sini. Ini loh, aku sedang bahagia. Dan kita lupa dengan Allah. Disitulah kita terkena yang namanya Qarin. Jadi bahagia, menderita, suka, cita, duka, lara. Yang kita harus tetap pegang adalah tauhid kita, kedekatan jiwa kita dengan Allah, kesadaran diri kita, zahir batin cipta rasa karsa kita akan Allah. Sebab apa? Barang siapa yang hidupnya dibimbing oleh Qarin, dia akan mabuk oleh kehidupan. Dia akan terlena dengan warna-warna hidupnya. Walaupun hidup itu selalu ada dua warna, bahagia dan menderita, sukacita dan duka lara. Kalau dia dibimbing oleh Qarin, maka dia akan kena yang disebut kemabukan, mabuk kehidupan, sakaratul hayat. Dan suatu saat nanti kalau dia menghadapi kematian, dia akan menghadapi sakaratul maut, mabuk kematian. Kematian adalah sebagai satu pembegalan kebahagiaan di dunia. Sebagai satu titik dia ditinggalkan oleh kebahagiaan dunia atau dunia ini dengan segala isinya. Maka dia akan menemukan kemabukan. Dan dia tidak paham mati ini mau kemana, jiwa kita mau kayak apa. Seperti itu. Sakaratul hayat itu dibimbing oleh yang namanya Qarin. Dan sakaratul maut, titik kematian kita, dibimbing oleh Qarin. Beda dengan orang yang dibimbing oleh mulkan. Apapun warna hidupnya, apapun keadaan hidupnya, mau bahagia, menderita, sukacita, duka lara, dia tetap tauhid, sadar akan Allah. Maka ketika dia nanti meninggal, dia akan menemukan satu dalil Nabi, man qala la ilaha illallah fi akhiri hayatihi dakhalal jannah. Barang siapa yang meninggal di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, maka surga akan menunggu dirinya. Kenapa bisa seperti itu? Karena hidupnya dibimbing oleh mulkan, selalu mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad. Qarin dan mulkan ini, mulkan dan Qarin ini setiap hari akan menjadi satu energi yang berkolaborasi dalam diri kita. Dan akhirnya mengasah tauhid kita, mendewasakan jiwa kita. Jadi Qarin ini mengajak kita yang baik, mulkan mengajak kita yang buruk.
Korin mengajak kita bertauhid, Molkan mengajak kita bertauhid, Korin mengajak kita untuk kufur. Bukan berarti Korin ini nggak ada gunanya. Justru ada. Dengan keburukan itu untuk melatih hakikat kebaikan kita. Dengan kekufuran melatih hakikat keimanan kita, tauhid kita. Komparasi keduanya ini akan mendewasakan iman kita, tauhid kita. Jadi semua ini tidak bisa dihilangkan. Korin tidak bisa dihilangkan, tapi kita harus hati-hati. Makanya harus ngaji, ngasah jiwa, ngasah hati, olah cipta, olah rasa, olah karsa. Salah satunya adalah selalu banyak berzikir.